Halo Nakama Lovers, kembali lagi di channel Lovers. Sejak awal seri One Piece dimulai, tidak ada yang mengetahui apa arti dari D yang sebenarnya. Meskipun Rellek sempat akan memberitahu Luffy, tapi Luffy menolak untuk mengetahuinya. Tekad D sendiri sepertinya menjadi bagian dari sebuah kejadian besar yang terjadi berabad-abad yang lalu. Nah, kali ini kami akan membahas video mengenai pembahasan tentang ini. Namun sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar One Piece dari kami. Untuk itu langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Tekad D atau Will of D merupakan salah satu hal yang membuat banyak fans One Piece penasaran. Pasalnya, sudah ada beberapa karakter yang menyebutkan tentang tekad D ini. Menariknya juga, diketahui tekad D merupakan salah satu hal yang tertulis di Poneglyph yang terdapat di pulau terakhir atau Locktail. Dan kabarnya, hal ini juga sama-sama akan mengguncang dunia seperti rahasia dunia lainnya. Dan meskipun One Piece bercerita tentang bajak laut, tapi tentunya bukan hanya itu saja yang akan dibahas. Ada tema lain yang juga dihadirkan, yaitu seperti bagaimana warisan dari generasi sebelumnya kemudian dilanjutkan oleh generasi yang baru. Sama halnya seperti tekad D ini, mungkin sekarang giliran Luffy yang akan menemukannya dan giliran Luffy juga yang akan mewujudkan semua ramalan tentang hal ini. Tekad D sepertinya menjadi bagian dari sebuah kejadian besar yang terjadi berabad-abad yang lalu. Kejadian besar tersebut bisa jadi ada hubungannya dengan penyerangan kerajaan kuno atau Ancient Kingdom dalam cerita One Piece. Tentunya kita berharap di Arcs Wano Kuni ini akan banyak mengungkapkan atau setidaknya beberapa petunjuk terkait dengan tekad D dengan adanya catatan harian Oden yang ada di tangan Yamato. Dan selanjutnya, meskipun nama D sudah diperkenalkan sejak serial One Piece dimulai, dan berbagai hal mengenai tekad D baru dibahas pertama kali ketika Arcs Drum Island saat Dr. Kulehai yang menyebutkan tekad D ini. Dan menariknya, Dr. Kulehai juga menjadi orang pertama yang mengungkapkan nama asli dari Roger, yaitu Goldie Roger. Pada saat itu orang-orang mengetahui namanya sebagai Gold Roger saja. Dan hal itu terjadi sengaja dilakukan oleh pemerintah dunia dalam upaya untuk menyembunyikan nama tengahnya. Dan sebenarnya ada sebagian karakter yang sudah mengetahui artinya. Dan salah satu di antaranya adalah mantan kru dari bajak laut Roger, yaitu Silver Rellek. Roger dan krunya berhasil menuju Locktail dan menemukan One Piece, serta menemukan fakta sebenarnya tentang sejarah dunia ini, termasuk arti dari tekad D. Sebenarnya, Rellek sempat akan memberitahu tentang apa makna sebenarnya dari tekad D dan lokasi keberadaan One Piece ketika kru topi jerami berada di bar milik Saki. Tapi Luffy memilih untuk tidak mengetahui hal tersebut dan Rellek pun mengatakan hal yang serupa. Dan menurut Rellek, Luffy dan semuanya harus berjalan selangkah demi selangkah dan menikmati setiap pertualangannya. Dan Oda Sensei sendiri dikenal sebagai kreator yang gemar memberikan kejutan kepada para fansnya. Dan hal ini juga sepertinya berlaku kepada misteri tekad D ini. Pastinya ada makna besar yang terkandung dalam huruf D tersebut. Oda Sensei sendiri pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan rahasia terbesar tentang D ini sampai waktunya dianggap tepat. Meskipun begitu, sebagian fans banyak menduga jika D tersebut adalah inisial dari Dream. Dan Oda Sensei sendiri mengatakan bahwa untuk saat ini para fans bisa membacanya sebagai D saja. Tapi ketika waktunya tiba, Oda pastinya akan memberitahu informasi lebih lanjut tentang arti sebenarnya dari D, yang akan merubah pandangan dari para fans One Piece. Sejauh ini, baru diketahui ada 10 karakter yang memiliki nama D di tengahnya.
Dan meskipun sebagian besar dari karakter tersebut adalah bajak laut, tapi ada juga sebagian dari mereka yang merupakan angkatan laut juga loh. Contohnya yaitu Jaguar di Soul dan Monkey di Garp. Selain dua nama tersebut, Monkey di Dragon juga tidak memiliki hubungan dengan bajak laut. Portugas di Rogue, ibu dari Ace dan istri Roger, merupakan satu-satunya karakter dan clan D yang diketahui tidak memiliki pengaruh yang besar di One Piece. Satu-satunya hal besar yang Rogue lakukan adalah melahirkan Ace, dan sampai saat ini tidak diketahui berapa jumlah pasti orang-orang yang memiliki nama D di tengahnya. Hampir semua karakter yang memiliki nama D di tengahnya tidak mengetahui apa sebenarnya makna D yang ada di dalam namanya. Contohnya saja yaitu Jaguar di Soul. Menurutnya, satu-satunya yang dia ketahui tentang D adalah nama tersebut sudah digunakan selama berbagai generasi dalam keluarganya. Dan artinya, nama D ini merupakan sebuah warisan. Hal yang menarik adalah, meskipun huruf D ada di tengah-tengah nama mereka, masing-masing keluarga memiliki nama depan yang berbeda juga. Contohnya adalah keluarga Monkey D dan juga Goldie yang merupakan dua nama keluarga yang populer. Ada juga karakter lainnya yang memiliki nama keluarga di depannya seperti Law dan Rock. Tapi, yang pasti mereka terikat oleh satu tekad yang sama yaitu tekad D. Tekad D seringkali dikaitkan dengan keseimbangan kekuatan dunia yang ada di One Piece. Seperti yang kita ketahui, para kaum bangsawan dunia masih seringkali merasa ketakutan terhadap klan D dan juga para penerusnya. Tentu bukan tanpa alasan. Hal tersebut bisa jadi karena klan D sering dikaitkan dengan bencana besar yang membawa kehancuran dunia ini. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, orang-orang dari klan D merupakan musuh dari para dewa atau kaum naga langit yang menguasai dunia. Trafalgar Law sendiri sering mengungkapkan hal yang sama ketika ditanya oleh Doflamingo tentang mengapa dia begitu percaya kepada Luffy. Di masa depan, bisa jadi mereka yang memiliki nama D di tengahnya akan membawa kembali gelombang besar yang akan menghancurkan dunia. Oke, selanjutnya, jika kita berbicara tentang warisan tekad D, dan meskipun baru diketahui hanya 10 orang yang memiliki nama D, kemungkinan masih ada banyak keturunan atau bagian dari klan D lainnya yang bersembunyi di suatu tempat. Hal ini dikonfirmasi lewat penuturan Doflamingo, di mana dia mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki atau mewarisi tekad D masih ada banyak dan tersebar di seluruh dunia. Dengan perubahan era yang sangat cepat, sepertinya cepat atau lambat karakter lainnya atau orang-orang lainnya yang mewarisi tekad D akan segera muncul di permukaan. Mungkin setelah Arcs Wano Kuni selesai, kita kembali akan diperkenalkan dengan karakter pewaris tekad D lainnya. Namun dengan ambisi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut, kemungkinan dia akan menjadi penerus tekad D selanjutnya. Bajak laut Roger memang berhasil menemukan sejarah yang sebenarnya dari dunia One Piece. Selain itu, mereka juga akhirnya mengetahui apa arti dari tekad D yang sebenarnya. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa berbuat banyak meskipun sudah mengetahui hal tersebut. Relex sendiri tidak mengungkapkan alasannya, tapi dia sempat menyinggung bila Roger dan para penduduk Ohara tidak bisa sabar menunggu. Kemudian, hal ini ada kaitannya dengan Roger dan krunya yang dianggap terlalu cepat untuk bisa menuju Laughtale. Dalam adegan flashback Kozuki Oden, diperlihatkan bagaimana Roger dan yang lainnya tertawa ketika mereka tiba di Laughtale. Dan juga mereka mengakui bahwa kedatangan mereka nyatanya terlalu cepat. Dan hal ini juga bisa jadi ada kaitannya dengan senjata kuno Poseidon. Meskipun ada banyak sekali karakter yang memiliki kekuatan untuk mengguncang sebuah era, tapi karakter yang paling berpengaruh dan memegang kunci dari apa sebenarnya dari tekad D adalah Nico Robin. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Robin memiliki kemampuan untuk membaca artefak kuno Poneglyph. Dan di seluruh dunia, dia adalah satu-satunya orang yang tersisa yang bisa membaca Poneglyph. Seperti yang diketahui,
cerita tentang apa yang terjadi di masa lalu, termasuk abad yang hilang, semua ditulis di Poneglyph. Termasuk tentang apa arti dari tekad dia yang sebenarnya. Oleh karena itu, Robin menjadi karakter kunci untuk mengungkapkan arti dari tekad dia yang sebenarnya. Dan Robin sendiri sudah menyebutkan tentang tekad dia sebanyak 3 kali, yaitu di Alabasta, di Skype, dan yang terakhir adalah di Sabodi. Dengan penjelasan tentang fakta-fakta tekad ini, bisa disimpulkan bahwa semuanya harus bisa berjalan dengan sempurna sebelum kemudian kita bisa mengetahui tekad yang sesungguhnya. Semuanya harus berjalan selangkah demi selangkah dan tidak boleh terburu-buru. Dan yang paling penting adalah, seperti sebuah siklus yang memang terus akan terjadi, kini giliran Luffy yang akan kembali membangkitkan tekad Di, dan yang akan membawa semangat mereka di mata dunia. Setiap 20 tahun sekali akan selalu ada generasi baru yang coba dibangun dan membuat sejarah dalam cerita One Piece. Dan bagaimana Luffy kemudian menjadi sosok selanjutnya dari klan D yang akan mengguncang dunia dan membakar dunia, yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Whitebird saat perang di Marineford, bahwa Roger saat itu sedang menanti sosok yang dinantikan. Whitebird percaya bahwa sosok yang dimaksud oleh Roger adalah Ace. Wajar memang jika kemudian Whitebird berpikir seperti itu, karena secara biologis Ace adalah anak dari Roger. Jadi, Whitebird percaya sebagai anak dari Roger, dialah orang yang akan kembali bisa menguncang dunia dengan membawa nama tekad D. Sayangnya, prediksi atau perkiraan Whitebird adalah salah. Goldie Roger sendiri dieksekusi oleh Angkatan Laut sekitar 21 atau 22 tahun yang lalu, sebelum dimulainya cerita tentang Luffy. Whitebird mengumumkan bahwa Pulau Manusia Ikan merupakan wilayah perlindungannya 20 tahun yang lalu. Di Pulau Manusia Ikan sendiri, terdapat informasi tentang Joy Boy, perahu besar Nuh, dan juga salah satu 3 senjata kuno. Dan selanjutnya yaitu Nami diadopsi oleh Bell-Mere 20 tahun sebelum jalur waktu masa saat ini. Selanjutnya yaitu Inu Arashi dan Nekomamushi menghilang 20 tahun sebelum kejadian sekarang akibat sebuah peristiwa yang melibatkan Kozuki Oden. Dan Oden sendiri dan istrinya yaitu Toki dibunuh oleh Orochi agar Kaido dapat mengambil ahli kekuasaan Wano sekitar 20 tahun yang lalu. Toki kemudian menggunakan buah iblisnya untuk mengirimkan Akazaenan ke 20 tahun yang akan datang. Dan Monkey D. Luffy sendiri saat ini berusia 18 atau 19 tahun. Dan ada kemungkinan besar jika seri One Piece akan selesai sebelum atau saat Luffy berusia 20 tahun. Insiden Ohara sendiri terjadi 20 tahun sebelum dimulainya series ini. Dan Nico Robin bertemu dengan Soul di Jaguar, dan Soul kemudian tewas melindungi Robin 20 tahun setelah series dimulai. Portugas GS lahir 20 tahun sebelum cerita tentang Luffy dimulai. Hal ini dikarenakan Rock sengaja menahan Ace lebih lama di dalam kandungannya. Dan Sabo juga berusia sekitar 20 tahun karena Sabo dan Ace memiliki usia yang sama. Selanjutnya yaitu Hachan menyelamatkan nyawa Rayleigh ketika dia terdampar di pantai sekitar 20 tahun sebelum cerita Luffy dimulai. Sama seperti Sang yang bertemu dengan Yasop 20 tahun yang lalu. Sepertinya 20 tahun adalah angka indikator bagi seorang Eiichiro Oda, khususnya ketika berbicara tentang kejadian besar yang melibatkan karakter atau orang-orang yang memiliki nama D. Meskipun bisa jadi juga kelipatannya seperti 40 tahun. Karena itulah ada alasan kuat mengapa Luffy yang akan menjadi sosok selanjutnya yang mengguncang dunia pada abad ini. Pemerintah dunia maupun angkatan laut dan juga sebagian orang kini sudah mengenal siapa kelompok topi jerami. Bagi para penguasa, topi jerami adalah kelompok yang memang sering membuat kekacauan di seluruh dunia. Dan bagi masyarakat biasa, topi jerami adalah kelompok hebat yang sering membuat para penguasa kelabakan menghadapinya. Dengan One Piece yang memiliki tema warisan dari masa lalu, Luffy menjadi sosok selanjutnya yang akan melanjutkan warisan tersebut. Dimulai dari Joy Boy,
kemudian Goldie Roger, dan sekarang adalah Luffy. Dan kita, para fans akan menjadi saksi bagaimana Luffy dan krunya kemudian akan memenuhi takdirnya sebagai pewaris dari tekad D. Oke, sepertinya sekian dulu pembahasan video kali ini. Jika ada kekurangan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Untuk itu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya.